Gaji guru Supriyani yang didakwa pukul anak polisi 300.000, tak bisa bayar uang damai 50 juta. Supriyani 36 tahun, guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, tak sanggup membayar uang damai dalam kasus yang menimpanya. Supriyani yang mengajar di SDN 4 Baito dituding menganiaya anak didiknya, D, yang seorang anak polisi. Kata Supriyani, dia dipaksa mengaku telah memukul anak itu, meminta maaf, dan dimintai uang damai 50 juta oleh orang tua anak itu. Akan tetapi, Supriyani kemudian dilaporkan kepada Polres Konawe Selatan setelah tidak sanggup membayar uang damai sebanyak itu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, dia ditahan mulai tanggal 16 Oktober tahun 2024. Namun penahanannya ditangguhkan karena desakan masyarakat dan permintaan dari PGRI Konawe Selatan. Rekan Supriyani yang juga seorang guru mengatakan fitnah yang didapatkan Supriyani tak sebanding dengan gajinya yang terbilang sangat kecil. Gajinya 300.000 per bulan, kata rekan Supriyani dikutip dari Tribun Sultra. Aibda WH membantah. Aibda WH, ayah korban, membantah telah meminta uang kepada Supriyani. Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu, 50 juta rupiah, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Selain itu, Aibda WH menegaskan Supriyani dalam proses mediasi sempat mengaku telah menganiaya D. Pernyataan tersebut muncul dalam proses mediasi pertama dan kedua. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wonuwaraya, jawaban masih sama, mengakui, papar Aibda WH. Keterangan Aibda WH berkebalikan dengan pengakuan Kastiran 38 tahun, suami Supriyani. Kata Kastiran, Supriyani dimintai uang damai sebanyak 50 juta oleh pihak keluarga korban. Namun, Supriyani tidak mampu membayarnya. Diminta 50 juta dan tidak mengajar kembali agar bisa damai, kata Kastiran. Kami mau dapat uang di mana? Saya hanya buruh bangunan. Kastiran juga membantah istrinya telah melakukan penganiayaan. Supriyani mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Dia mengajar di kelas 1B sedangkan korban berada di kelas 1A. Kronologi dugaan penganiayaan. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febri Sam mengatakan peristiwa ini bermula pada tanggal 24 April tahun 2024 lalu. Kala itu siswa SD yang berinisial M sedang bermain. Kemudian, Supriyani datang untuk menegurnya hingga terjadi penganiayaan. Kejadian terjadi pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, di sekolah, saat korban telah bermain dan pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, kata AKBP Febri Sam, Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Febri juga mengonfirmasi bahwa siswa tersebut adalah anak anggota Polsek Baito berpangkat Aibda. Keesokan harinya, ibu korban melihat ada bekas luka pada paha belakang korban dan menanyai anaknya. Sang anak mengklaim luka tersebut adalah luka terjatuh saat bermain dengan ayahnya. Namun, kepada ayahnya, anak itu mengatakan luka itu adalah luka pukulan yang didapatkan dari Supriyani. Ibu korban yang berinisial N dan suaminya, Aibda WH, melaporkan kasus ini kepada Polsek Baito. Supriyani pun dipanggil ke Polsek untuk mengonfirmasi peristiwa itu. Tetapi yang diduga pelaku tidak mengakuinya sehingga yang diduga pelaku disuruh pulang ke rumahnya. Dan laporan polisi diterima di Polsek Baito, kata AKBP Febri Sam. Febri mengatakan upaya mediasi juga sudah dilakukan, tetapi terkendala karena terduga pelaku tak mengakui perbuatannya. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Baito Bribka Jeffrey memberi masukan kepada Kepala SDN 4 Baito untuk menyampaikan kepada Supriyani agar mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban. Atas saran Bribka Jeffrey, Supriyani pun disebutkan pernah datang ke rumah korban bersama suaminya beberapa hari setelah ada laporan di Polsek Baito. Supriyani datang untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Namun, ibu korban belum bisa memaafkan. Bahkan,
Kepala desa bersama dengan Supriyani dan suaminya juga disebutkan pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf kembali. Dalam pertemuan tersebut, pihak korban sudah memaafkan, tinggal menunggu kesepakatan damai. Namun, beberapa hari setelah itu, pihak korban mendengar bahwa permintaan maaf tersebut tidak ikhlas. Sehingga orang tua korban tersinggung dan bertekad melanjutkan perkara tersebut ke jalur hukum, ujar AKBP Febri. Supriyani keluar dari lapas perempuan kelas 3 Kendari setelah ditangguhkan penahanannya oleh Kejari Konsel. Dia kemudian dibawa ke LBH HAMI oleh kuasa hukumnya. Sidang perdana bagi Supriyani digelar hari ini, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo. Adapun sidang dijadwalkan dimulai pada pukul 10 WITA. Sidang ini akan melibatkan Brimob dan Satpol PP untuk melakukan pengamanan sidang. Pasukan dari Sat Sabara Polres Konawe Selatan serta BKO Brimob Polda Sultra sudah terlihat berjaga di halaman PN Andoolo. Sementara itu, ratusan guru juga menggelar aksi damai dan berkumpul di Gedung Islamic Center, Kabupaten Konawe Selatan, Sultra. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo, yang turut dalam aksi damai itu meminta agar Supriyani divonis bebas. Kami meminta Ibu Supriyani harus bebaskan tanpa syarat, katanya. Ia juga menyinggung kehadiran mereka sebagai bentuk solidaritas untuk mendukung hal serupa tak terjadi kepada guru-guru lainnya. Hari ini kami sampaikan aspirasi, dengan banyak masalah-masalah kriminalisasi guru, ujarnya. Para guru itu tidak hanya berasal dari Konawe Selatan saja, tetapi dari sejumlah daerah seperti Kendari dan Konawe. Menurut Sekretaris Umum PGRI Kendari, Zainuddin Daeng Rapi, aksi solidaritas tidak sampai digelar di depan PN Andoolo. Sepertinya kami tidak sampai ke persidangan, sesuai hasil rapat PGRI se-Sultra, kita hanya sampai di Islamic Center Andoolo, kata menambahkan.